Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 17 Januari 2021, Minggu biasa kedua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Salam sukacita, semoga saudaraku semua sehat dan jangan lupa selalu bahagia. Tetap mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saudara yang terkasih, hari ini kita mendengar kisah panggilan murid-murid pertama. Kisah Injil yang ditampilkan Yohanes menarik. Murid-muridlah yang pertama mengambil inisiatif untuk mengikuti Yesus. Ketika Yohanes berkata, "Lihat anak domba Allah," kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Walaupun demikian, mereka tidak berani bertanya kepada Yesus. Dan akhirnya Yesus yang bertanya kepada para murid, "Apa yang kamu cari?" Dan mereka menjawab, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Jawaban para murid ini menunjukkan kerinduan mereka, yakni ingin tinggal bersama Yesus. Saudara yang terkasih, lewat kisah ini Yohanes ingin menegaskan hal penting, bahwa panggilan itu bukan hanya mengikuti Yesus, melainkan lebih dari itu, mengantar orang sampai tinggal bersama Yesus, hidup bersama Yesus, persatuan mesra bersama Yesus. Saudaraku terkasih, pesan untuk kita lewat kisah murid pertama dalam Injil hari ini, pertama, kepada kita yang sudah mengenal dan menjadi murid Yesus, diundang untuk tinggal bersama Yesus, hidup bersama Yesus, terus membangun kesatuan hati dengan Yesus. Ini adalah syarat menjadi murid Yesus. Sebab bagaimana kita bisa mengenal Yesus kalau kita jauh dari Yesus? Bagaimana kita bisa menghidupi cara hidup Yesus kalau kita tidak tinggal bersama Yesus? Maka kita harus sadari bahwa tinggal dan mengalami kebersamaan dengan Yesus adalah kunci bagi kita untuk bisa mengenal kehidupan Yesus. Yang kedua, tinggal dengan Yesus dan selalu bersama Yesus berarti kita mau terus datang kepada Yesus, terus menyediakan waktu, mendengarkan, mengalami, merenungkan apa yang dikehendaki Yesus dalam doa-doa kita, dalam ekaristi, dalam permenungan sabda. Yang ketiga, bila kita sudah mengenal Yesus, maka kita harus berbuah dalam kehidupan kita, dalam sikap kita, dalam kepedulian kita, dalam ketergerakan hati kita, dalam ketulusan kita melayani, dan masih banyak lagi yang dibuat Yesus yang harus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita menjadi murid Yesus yang sejati. Dan itu dapat terwujud dengan baik. Maka saya selalu mengatakan, kalau kita mengakui sebagai murid Yesus, pertanyaannya adalah, apa buktinya? Kita sering mengatakan, saya orang Katolik, tapi malas berdoa, malas ke gereja, malas merenungkan sabda Tuhan. Lalu apa yang mau dibanggakan sebagai orang Katolik? Sudah malas datang kepada Yesus, malas lagi berbuat baik. Kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, jangan mengakui diri sebagai orang Katolik. Jangan Katolik cuma KTP. Ingat, kalau sangkakala datang di akhir zaman, maka yang dipanggil dan diangkat ke surga adalah KTP-nya, bukan kita. Karena yang Katolik adalah KTP, bukan hidup kita. Maka saudaraku terkasih, jadi jangan hanya KTP yang Katolik, tapi kita juga menjadi orang Katolik yang dekat dengan Yesus, yang selalu merindukan bersatu dengan Yesus dan selalu rindu melaksanakan sabda Yesus dalam kehidupan. Pertanyaan saya adalah, apa kita termasuk golongan Katolik KTP
atau golongan Katolik yang seperti para murid yang selalu rindu tinggal bersama Yesus, kitalah yang bisa menjawabnya. Amin. Salam Roh Kudus Nazaret. Dan semoga kita semua hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.